Gempar, Suriah sergap rudal Israel dengan sistem pertahanan udara buatan Rusia. Sistem pertahanan udara buatan Rusia berhasil menyergap sejumlah rudal Israel yang digunakan untuk menyerang Suriah. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Pusat Rekonsiliasi Rusia di Suriah, Maijen Oleg Yegorov. Menurut laporan TASS, sistem pertahanan yang digunakan adalah Pantsir S-1 dan S-75 pada Sabtu 27 Agustus 2022. Kasus yang dirujuk Yegorov adalah serangan udara Israel ke Pusat Riset dan Ilmu Pengetahuan di Mashaf, kota di barat Suriah. Pada 25 Agustus lalu sebelumnya, 4 jet tempur Angkatan Udara Israel dilaporkan meluncurkan rudal ke fasilitas tersebut. 4 jet tempur taktis F-16 Angkatan Udara Israel menembakkan 4 rudal jelajah dan 16 bom udara berpemandu yang menargetkan Pusat Riset dan Ilmu Pengetahuan di Mashaf antara pukul 19.16 hingga 19.30. Namun hal itu tidak berhasil pada 25 Agustus dari timur Mediterania. Menurut Yegorov, sistem Pantsir S-1 dan S-75 kiriman Rusia menyergap sebagian rudal yang ditembakkan Israel dan gagal menembakkan fasilitas ke Suriah. Pasukan pertahanan udara dari Angkatan Bersenjata Republik Arab Suriah yang sedang bertugas menghancurkan 2 rudal dan 7 bom udara berpemandu menggunakan sistem Pantsir S-1 dan S-75 buatan Rusia. Federasi Rusia melakukan intervensi militer di Suriah sesuai permintaan rezim Bashar al-Assad sejak tahun 2015 silam. Belakangan Moskow mengkritik Israel atas serangan-serangan udara ke wilayah Suriah. Pada 23 Agustus lalu, usai menjamu Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad di Moskow, Menteri Luar Negeri Rusia mendesak Israel menghentikan aksi serangan udara ke Suriah dan mematuhi hukum internasional. Kami mengutuk keras praktik berbahaya serangan-serangan Israel ke wilayah Suriah, termasuk episode sangat menggelisahkan ketika Bandara Internasional Damaskus diserang pada 10 Juni dan ketika pelabuhan Tartus ditembaki, kata Lavrov. Ini juga berlaku untuk sejumlah negara lain yang menjalankan aktivitas ilegal di wilayah Suriah, termasuk aktivitas Amerika, sambungnya. Roket hantam pangkalan militer Amerika Serikat di daerah kaya minyak Deir ez-Zor, Suriah. Sebuah pangkalan militer pasukan Amerika Serikat di Suriah dihujani serangan roket Kamis 25 Agustus 2022. Namun serangan udara itu tidak menimbulkan kerusakan signifikan. Serangan terjadi kurang dari 24 jam setelah Presiden Joe Biden mendatangani perintah serangan udara terhadap pasukan yang diduga didukung Iran di Suriah Timur. Sebelumnya pada Rabu, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memperingatkan Washington akan siap untuk mengambil tindakan sekali lagi jika perlu untuk memperkuat pertahanan Amerika Serikat. Pangkalan militer AS di Deir ez-Zor di perbatasan dengan Irak diserang roket hari ini. Beberapa roket jatuh di sekitar pangkalan tanpa menyebabkan kerusakan, kata sumber Suriah dikutip Sputnik News. CENTCOM, Komando Kombatan Terpadu yang bertanggung jawab atas operasi militer Amerika Serikat di Timur Tengah, sebelumnya mengklaim pesawat tempur Amerika Serikat menyerang infrastruktur yang digunakan kelompok-kelompok yang bervariasi Korps Pengawal Revolusi Islam Iran. Serangan presisi ini dimaksudkan untuk mempertahankan dan melindungi pasukan Amerika Serikat dari serangan seperti yang terjadi pada 15 Agustus terhadap personel AS oleh kelompok yang didukung Iran, kata juru bicara CENTCOM Jay Bucino. Serangan 15 Agustus oleh kelompok bersenjata di Suriah menarikkan fasilitas dan lokasi penempatan tentara Amerika Serikat di Suriah Utara. Serangan itu tidak menimbulkan korban. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanani mengecam Amerika Serikat atas serangan itu, mencirikannya sebagai aksi teroris. Ia menolak klaim Washington tentang dugaan hubungan milisi di Suriah yang jadi sarana serangan dengan Iran.
Kanani juga mengancam AS atas pelanggaran berkelanjutannya terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Suriah. Ia menekankan pendudukan pasukan Amerika Serikat yang terus berlanjut di sebagian besar wilayah timur laut negara itu bertentangan hukum internasional. Juru bicara itu mencirikan dalih kontra terorisme AS atas kehadirannya di Suriah sebagai alasan belaka untuk pendudukan. AS telah menduduki sebagai wilayah Suriah sejak 2016, menghambat kemampuan negara itu untuk membangun kembali negerinya dari konflik mematikan yang didukung asing selama 1 dekade. Para pejabat Suriah memperkirakan AS dan sekutu Kurdi Suriahnya menguasai sekitar 90% sumber daya minyak negara itu dan beberapa lahan pertanian terkayanya. Media Suriah secara teratur melaporkan penyeludupan makanan dan minyak AS ke luar negeri melalui rute penyeberangan ilegal ke Irak dan penyeludupan konvoi peralatan dan pasokan militer melalui rute yang sama. Tidak seperti Presiden Donald Trump yang secara terbuka mengakui pasukan AS berada di Suriah Timur untuk mengambil dan menyimpan minyak pemerintahan Biden bungkam pada kegiatan pasukan Amerika di negara itu. Mereka membantah tuduhan Amerika Serikat terlibat penyeludupan ilegal atau pasukan AS menjaga sumur minyak dan gas milik Suriah. Presiden Suriah Bashar al-Assad memuji Trump pada 2019 dengan mengatakan itu baik untuk setidaknya memiliki musuh yang jujur yang tidak menutupi imperialisme AS di Suriah dengan slogan-slogan cantik. Suriah pernah menikmati kemakmuran dari minyak gas dan sumber daya pertaniannya sebelum konflik yang didukung asing pecah pada 2011. Sesudah perang berkecamuk, Suriah terpaksa bergantung bantuan pangan dan energi Rusia dan Iran di tengah upaya AS dan Eropa untuk membekap negara itu melalui sanksi dan pendudukan.